saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang anak yang diasuh oleh orang tua tunggal. Pembicaraan ini merupakan lanjutan dari pembicaraan kami beberapa waktu yang lalu tentang orang tua tunggal. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu kita telah membicarakan tentang orang tua tunggal, mengenai latar belakang, penyebabnya dan sebagainya, dan akibat langsungnya. Dan kita coba mau membicarakan dari sisi yang lain, kalau ada akibat yang langsung dari orang tua tunggal ini, tentu dampak yang paling dirasakan adalah oleh anak. Nah, apa akibat tidak langsung yang dirasakan oleh anak itu, Bapak? Yang pertama, Pak Gunawan, anak-anak ini sebetulnya akan mempunyai kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi. Sebagai contoh, kalau misalkan yang pergi meninggalkan mereka adalah si ibu, biasanya mereka akan kehilangan kasih sayang yang khas dari seorang ibu. Kalau misalkan yang tidak ada adalah ayahnya, yang akan juga terhilang dalam keluarga tersebut ialah disiplin yang khas seorang ayah. Saya berikan contoh, Pak Gunawan. Beberapa waktu yang lalu, istri saya karena ada suatu keperluan meninggalkan kami sekeluarga selama 4 hari kalau nggak salah, pergi ke Jakarta. Nah, saya masih ingat sekali bahwa suasana rumah kami menjadi sangat berbeda dengan tidak adanya istri saya. Istri saya sangat dekat dengan anak-anak. Saya pun mencoba dekat dengan anak-anak. Tapi ternyata pada waktu istri saya tidak ada di rumah, saya benar-benar baru disadarkan bahwa yang sebetulnya menjadi titik sentra atau pusat dari kehidupan keluarga kami bukanlah saya, tapi istri saya. Itulah sebabnya sewaktu dia tidak ada di rumah, tiba-tiba seolah-olah roda keluarga kami berhenti berputar. Tiga-tiga anak saya lebih diam, lebih tidak banyak berinteraksi, dan bahkan salah seorang dari ketiga anak saya yang begitu kehilangan istri saya sampai menangis-nangis setiap hari mencari mamanya. Nah, ini harus dibandingkan dengan peristiwa sewaktu saya yang meninggalkan rumah. Saya sudah pernah meninggalkan rumah selama kira-kira sebulan tidak bertemu dengan keluarga saya. Dan menurut laporan dari istri saya, tidak ada seorang pun anak saya yang pernah menangis waktu saya tidak ada di rumah. Ternyata memang yang menjadi poros atau titik sentral dari kehidupan keluarga adalah seorang ibu. Nah, ibu itu akan banyak berperan dalam kehidupan si anak, memberikan dan menyediakan kebutuhan emosional si anak yang tidak dapat dijabarkan, didaftarkan satu persatu karena terlalu banyaknya. Nah, semua ini waktu nggak lagi diterima oleh si anak akan menimbulkan atau meninggalkan suatu lubang dalam diri si anak. Dan kalau yang terhilang adalah si ayah atau yang meninggalkan mereka si ayah, juga akan menimbulkan lubang pada si anak meskipun tidak sebesar kalau si ibu yang meninggalkan mereka. Apa itu, Pak? Yang hilang? Kalau seandainya ayah itu yang pergi. Yang akan terhilang biasanya adalah disiplin. Jadi salah satu peranan ayah yang penting dalam rumah tangga adalah peran sebagai pendisiplin. Oleh sebab itulah firman Tuhan pun di Kolose menegaskan bahwa ayah itu harus membesarkan anak dalam takut akan Tuhan. Sebetulnya kata membesarkan yang digunakan di situ mengandung makna mendisiplin anak dalam takut akan Tuhan. Jadi memang suara ayah yang lebih berat, tubuh ayah yang lebih besar, mencerminkan otoritas atau disiplin bagi si anak. Nah, itu sebabnya rumah tangga yang kehilangan figur ayah cenderung pada nantinya setelah anak itu sudah mulai remaja,
direpoti oleh ulah si anak. Karena si anak seolah-olah hidup tanpa pagar. Dia berani untuk melawan si ibu. Sebab memang ibu lebih melambangkan peranan cinta kasih dalam rumah tangga. Kalau boleh memilih Pak Pol ya, ini si anak ini lebih baik kehilangan ibu atau kehilangan ayah? Kalau boleh memilih, saya akan memilih kehilangan ayah daripada kehilangan ibu. Sebab, sebagaimana tadi telah saya singgung, ibu mempunyai peranan yang begitu sentral dalam kehidupan si anak. Ibu benar-benar adalah titik pusat yang menggerakkan roda keluarga. Kalau tidak ada lagi, roda keluarga itu juga akan terganggu. Sangat terganggu. Kadang-kala yang terjadi adalah seperti ini. Dan ini yang lebih sering terjadi. Sewaktu ayah meninggalkan keluarga, si ibu terpaksa mengurus anak-anak sendirian. Sebab kemungkinan si ibu menikah kembali tidaklah terlalu besar. Apalagi kalau dia sudah berusia misalkan 40 tahun ke atas. Kebanyakan kalau si ayah yang masih hidup, ibu yang sudah meninggalkan mereka, si ayah akan menikah kembali. Nah, masalahnya adalah kalau si ayah menikah kembali, anggapannya adalah bahwa akan ada 2 orang yang akan memelihara anak-anak. Tapi anggapan ini tidak selalu benar. Kadang-kala benar, ada ibu tiri yang juga sayang dan mencintai anak-anaknya. Namun kita tidak bisa mengesampingkan pentingnya naluri keibuan, dalam pengertian naluri keibuan yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Sewaktu yang dirawatnya bukan anak kandung, biasanya memang akan ada perbedaan dibandingkan kalau dia memang merawat anak kandungnya sendiri. Jadi kalau si ayah menikah kembali, sebetulnya si anak-anak itu lebih seringnya akan kehilangan kedua orang tuanya. Sebab si ayah pada umumnya tidak terlalu dekat dengan si anak dan harus bekerja di luar. Si anak ditinggalkan dengan si ibu tiri, sedangkan si ibu tiri pun pada umumnya tidak terlalu dekat dengan anak-anak. Nah, sekali lagi saya tetap memberikan catatan. Saya tahu ada ibu tiri yang sangat mencintai anak-anak tiri mereka. Itu ada. Ya, ini bukan untuk ibu-ibu tiri yang sangat mencintai anak-anak tiri mereka. Tapi saya hanya berbicara secara global saja. Tapi saya pernah mengamati satu keluarga Pak Pol yang karena kehilangan ibunya, si suami ini kawin lagi dan dia sangat tidak peduli dengan anaknya. Bahkan harta warisannya itu diberikan pada istri mudanya sehingga anaknya ini bisa terlantar Pak Pol. Ya, sangat menyedihkan sekali Bu Ida. Dan kadang-kala itu terjadi. Kadang-kala si ayah yang menikah dengan istri yang baru merasa hidup itu begitu semarak, begitu indahnya mendapatkan istri yang baru, sehingga melalaikan tanggung jawabnya. Atau si ayah ini kembali mengandungkan diri pada si istri yang baru ini untuk mengasuh anak-anaknya. Tapi masalahnya adalah si istri itu bukanlah ibu kandung dari anak-anaknya, sehingga tidak bisa atau lebih sulit memberikan dirinya sepenuhnya kepada anak-anak yang bukan anak-anak kandungnya. Nah, apalagi ditambah kalau nanti dia melahirkan anak kandung, secara natural ya dia akan jauh lebih dekat dengan anak kandungnya. Ya. Ada orang tua tunggal yang mencoba bertekad untuk merangkap jabatan gitu ya. Kalau dia ditinggal oleh istrinya, dia katakan ya saya berfungsi sebagai ayah sekaligus sebagai ibu dan seterusnya. Itu ada pengaruhnya enggak Bapak terhadap anak-anak? Misalkan si ibu yang harus mengambil peranan ganda ini ya Pak Gunawan, biasanya dia akan cukup tertekan karena menjadi seorang ibu dan ayah sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Misalkan kalau ada ayah ada ibu di rumah, si ayah memarahi anak-anak, akan ada figur si ibu yang sedikit banyak menenangkan rumah atau menjadi seseorang yang menyambut si anak waktu si anak sedih atau takut dan sebagainya. Nah, sekarang tidak ada lagi peranan seperti itu. Jadi si ibu harus keras, tapi sekaligus juga harus menjadi orang yang dekat dengan anak-anak. Nah, kadang-kadang dua peranan ini tidak begitu mudah untuk dilakukannya sekaligus. Biasanya ibu-ibu itu akan kesulitan mengatasi perilaku si anak tatkala si anak menginjak usia remaja. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah
orang tua tunggal cenderung pada masa remajanya mengekspresikan perilaku pelampiasan, acting out behavior. Perilaku pelampiasan, dari kata pelampiasan kita bisa menarik kesimpulan, merupakan perilaku untuk unjuk rasa, perilaku untuk menunjukkan atau ya memperlihatkan kebutuhannya, di mana kebutuhannya tersebut tidak terpenuhi. Namun dia akan menunjukkan perilaku yang lain untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Malangnya biasanya perilaku itu perilaku yang negatif. Jadi, seorang anak yang merindukan cinta kasih di rumahnya akan cenderung mencari cinta kasih itu di luar. Seorang anak yang kekurangan disiplin karena tidak adanya ayah di rumah akan juga menunjukkan perilaku pelampiasan. Dia akan melanggar batas, melanggar pagar-pagar yang didirikan oleh ibunya. Karena dia merasa tidak ada lagi yang dia takuti. Jadi akan banyak muncul perilaku pelampiasan seperti ini. Nah, waktu si ibu yang harus merangkap tugas, dia akan lumayan ya kerepotan untuk mengatasi perilaku pelampiasan ini. Pada umumnya orang tua tunggal yang misalnya wanita ini, biasanya mereka tidak terlalu bermasalah memberikan cinta kasih. Karena itu bisa diberikan dengan baik oleh para ibu. Namun mereka akan kesulitan menerapkan disiplin bagi si anak. Sebab memang ibu bukanlah figur disiplin dalam rumah tangga. Ya. Beberapa kali saya jumpai seperti itu. Lalu ibu itu menggunakan menarik belas kasihan anak. Dengan seringkali berkata itu, ayahmu itu sekarang sudah tidak ada, aku ini sudah sendirian. Coba kamu mengerti saya dan sebagainya gitu, Pak. Tapi anak tetap sulit untuk memahami hal itu. Iya, seringkali itu yang dilakukan, betul Pak Gunawan. Jadi akhirnya memelas supaya dibelas kasihani agar si anak berubah. Namun saya setuju juga dengan pengamatan Pak Gunawan. Kenyataannya adalah anak-anak hanya berubah sementara saja. Setelah dia keluar rumah, bertemu dengan kawan-kawannya lagi, dia lupa akan belas kasihannya tadi. Dia akan terbawa lagi oleh teman-temannya. Nah, memang ini suatu dilema. Dan ini terjadi banyak sekali dalam rumah di mana hanya ada orang tua tunggal. Saya melihat gejala ini di Amerika Serikat. Banyak sekali orang tua tunggal di sana. Karena pria-pria itu ya misalkan menceraikan istrinya atau ada yang ya menikah lagi dengan wanita lain dan sebagainya. Atau hamil di luar nikah, tidak ada suami sehingga membesarkan anak sendiri. Nah, ini cukup banyak terjadi di sana. Dan yang umum dilakukan oleh anak-anak ini adalah pada waktu mereka sudah menginjak remaja, mereka bermasalah. Kebanyakan terlibat dalam perilaku-perilaku negatif. Ikut dengan geng, memakai obat, minum, dan yang paling umum adalah tidak bisa melanjutkan sekolah. Misalkan pada usia 15 tahun, 16 tahun sudah drop out, putus sekolah. Ya, di samping memang masalah pembiayaan mungkin Pak Boleh. Di sana sebetulnya tidak masalah. Karena mereka bisa mendapatkan tunjangan ya dari negara dan sampai SMA sekolah tidak bayar. Jadi sebetulnya mereka bisa sekolah. Jadi memang niatnya sendiri untuk tidak ada niatnya lagi. Sekolah. Betul. Nah, Bapak, dalam hal-hal seperti itu kan seringkali terjadi antara pendapat ibu dan pendapat anak tadi yang berbeda, sehingga mau tidak mau itu kan memungkinkan timbulnya konflik gitu Pak. Nah, bagaimana kalau sampai itu terjadi konflik itu? Itu pengamatan yang betul sekali Pak Gunawan. Orang tua tunggal akhirnya harus menjadi sasaran kemarahan si anak. Sebab konflik akan benar-benar bersifat frontal, berhadapan langsung. Kalau ada orang tua yang satunya, terjadilah segitiga. Di mana waktu si anak marah kepada si ayah, si ibu bisa juga mendukung si ayah, atau si ibu bisa menenangkan si anak. Atau kebalikannya juga bisa terjadi. Jadi, bola itu tidak langsung dilempar ke satu sasaran. Jadi bola itu sepertinya ya berkisar kepada 3 titik ini atau sudut ini. Pada kasus orang tua tunggal tidak ada lagi orang ketiga. Jadi benar-benar seringkali terjadi konflik yang frontal. Segala kefrustrasian dilimpahkan pada si orang tua itu. Ini yang seringkali menambah stres yang luar biasa beratnya pada seorang tua tunggal ini.
Dia kehilangan suami bukan karena kesalahannya. Namun sekarang dia harus memikul beban yang begitu berat. Terutama nantinya pada anak-anak remaja, pada waktu anak remaja, di mana si anak-anak cenderung memang mulai memberontak dan melampiaskan kemarahannya hanya pada si orang tua tunggal itu. Nah, kira-kira saran apa Pak Pol yang harus diberikan? Yang pertama, Bu Ida, si orang tua yang masih ada ini ya, harus mengakui kehilangan itu di hadapan anak. Jadi si orang tua misalnya bisa berkata, saya mengerti engkau kehilangan papamu. Saya mengerti betapa indahnya kalau kita bisa pergi bersama dengan ayahmu. Betapa indahnya kalau kita bisa pergi ke gereja bersama-sama. Betapa indahnya kalau nanti engkau lulus, ayahmu hadir. Jadi akui hal seperti itu. Anak-anak seringkali tidak akan berinisiatif untuk mengakui hal-hal tersebut. Kemungkinan sekali memang dia belum bisa mengakuinya secara verbal, sebagaimana kita bisa melakukannya. Nah, setelah kita mengakui itu, kita bisa mengajak anak untuk mengatasi kehilangan itu dengan bersama-sama. Si ayah, misalnya, si ibu bisa berkata, meskipun kamu kehilangan, mama juga kehilangan papa, tapi yuk kita bersama-sama menghadapinya. Yuk kita bersama-sama mengatasinya ya. Kita masih bisa mengatasinya. Sebab Tuhan akan mendengarkan doa kita, menjaga kita, memelihara kita. Dia Bapa kita. Jadi si ibu jangan sampai menutup jalur komunikasi. Dan misalnya memarahi si anak, suatu si anak sepertinya lemah atau kehilangan ayahnya. Kadangkala si ibu bersikap demikian dengan tujuan baik, yaitu membuat si anak kuat. Jangan sampai dia lemah, sebab kalau dia lemah, dia tidak bisa melangsungkan hidupnya atau bertahan dalam hidup ini. Atau ada kalanya si ibu ini mungkin takut dia sendiri akan menjadi lemah atau dibuat lemah, sewaktu dia membiarkan dirinya merasakan kesedihan karena kehilangan pasangannya atau suaminya. Nah, yang saya maksud dengan mengakui di sini, mengakui pengaruh atau akibat kehilangan tersebut. Biar si ibu juga mengakui bahwa dia kehilangan si ayah. Dia pun sedih. Dia pun mengerti si anak sedih karena kehilangan ayahnya. Nah, tapi bersama-sama, yuk mari kita hadapi ini. Itu langkah pertama yang sangat penting. Langkah berikutnya apa? Yang kedua adalah si ibu atau dalam hal ini kalau misalkan si ayah yang ditinggal, harus berhati-hati untuk tidak mendewasakan anak terlalu dini, sehingga ia kehilangan masa kanak-kanaknya. Nah, ada kecenderungan, dan ini saya bisa memahami ya, ada kecenderungan, misalkan si ibu yang ditinggal, dia akan bergantung pada anak yang lebih tua untuk menjaga adik-adiknya. Waktu si yang lebih tua ini ingin main-main, yang ditekan dia juga oleh ibunya dengan mengatakan, kok kamu ini gak bertanggung jawab, kok gak mau membantu saya, bukankah ayahmu tidak ada lagi sekarang, seharusnya lah engkau yang menjadi pengganti. Kadangkala ini diletakkan pada pundak anak laki, engkau sekarang pengganti ayahmu. Nah, masalahnya adalah anak ini baru berumur 10 tahun. Dia tidak mungkin menggantikan tugas dan peran ayahnya. Jadi sebaiknya jangan berkata kepada si anak, engkaulah yang sekarang menggantikan ayahmu. Ini adalah tugas yang melampaui kemampuan si anak untuk dilakukan. Jadi sebaiknya jangan. Orang tua tunggal harus berhati-hati. Jangan sampai mengkarbit si anak menjadi terlalu dewasa pada usia yang masih kecil. Yang juga sering terjadi, si ibu atau yang ditinggal ini akan menceritakan problem-problemnya karena dia butuh teman cerita. Ceritanya dengan siapa? Kepada anaknya yang masih kecil. Nah, sekali lagi ini tidak sehat. Karena pada masa atau usia yang masih relatif muda ini, si anak belum sanggup untuk memikirkan masalah kehidupan ini dengan begitu kompleksnya. Belum sanggup juga untuk memikul kesedihan dan beban yang berat ini. Nah, kita mungkin berkata, tapi kok bisa? Dia bisa besar memang. Tapi sebetulnya jiwanya akan sedikit banyak dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang belum semestinya dipikulnya itu. Nah, bagaimana halnya kalau seandainya anak itu jadi nakal gitu Pak Pol ya, karena sudah lagi
tadi yang kita sudah bicarakan, kehilangan figur yang mendisiplin dia, lalu dia menjadi nakal. Nah, itu bagaimana tindakan orang tua, khususnya ibu? Langkah yang harus dilaksanakan terus-menerus adalah memelihara keintiman. Jadi ini jangan sampai berkurang. Saya menyadari memelihara keintiman tidaklah mudah. Karena orang tua tunggal seringkali harus memikul beban finansial keluarga. Jadi di satu pihak dia menjadi mama di rumah yang harus memasak buat anak-anak. Namun dia harus bekerja di luar pula. Biasanya dia akan pulang sore atau malam. Dan waktu dia pulang dia sudah sangat letih sekali. Dengan kata lain, akan banyak keterbatasan untuk menjalin komunikasi dengan si anak. Tapi harus tetap dilakukan. Misalkan, seminggu sekali, pastikanlah dia dan anak-anaknya keluar bersama. Bisa ngobrol-ngobrol bersama. Kalau tidak bisa menghabiskan waktu yang panjang, sekurang-kurangnya setiap malam setengah jam saja. Sebelum tidur bisa ngobrol-ngobrol dari hati ke hati dengan anak-anak. Jadi, kedekatan dengan si anak adalah modal yang sangat berperan besar untuk mengurangi potensi konflik sewaktu anak-anak itu menginjak usia remaja. Dan kata lain, kita mau mengurangi potensi munculnya perilaku pelampiasan yang tadi kita sudah singgung itu. Ya, kan biasanya memang karena tersita waktunya baik untuk pekerjaan dan rasa lelah tadi, kontrolnya itu hilang loh dari si ibu itu. Ya, memang itu dilematis sekali Pak Gunawan, dan jalan keluarnya tidak mudah. Namun tetap saya berpendapat sedikit pengorbanan, misalkan setengah jam saja setiap malam, dan seminggu sekali keluar bersama, itu akan berkhasiat besar sekali. Kalau tidak ada itu semuanya, waktu remaja anak-anak akan lebih berani melanggar permintaan orang tua tunggalnya itu, karena memang dia tidak terlalu merasa dekat. Kalau dia merasa dekat, sedikit banyak akan ada rasa sungkan kepada ibunya misalnya. Jadi sudah tentu ibu ini harus berkorban besar. Tapi saya kira khasiatnya jauh lebih besar kalau dilakukan sekarang. Iya. Nah biasanya di dalam pembicaraan itu Pak Pal, dengan anak dan sebagainya, itu kan anak punya kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya dan sebagainya. Itu bagaimana ibu menanggapinya? Yang pertama adalah menyambut. Jadi kita sebagai orang tua tunggal jangan sampai menyumbat anak-anak itu. Biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya, kesusahannya, kepincangannya, dan terimalah dengan hati yang terbuka. Ada kecenderungan orang tua tunggal akan lumayan defensif atau cepat tersinggung suatu anak mengeluh kepada dia. Karena dia sendiri sangat membutuhkan penghargaan. Dia sudah berkorban begitu berat. Ini anak kok sekarang menyerangnya, mengkritiknya, sehingga dia lebih defensif. Ini harus diwaspadai. Lebih baik dia mendengarkan dan mengakui bahwa itulah pergumulan dan unek-unek si anak. Biasanya anak akan mengatakan bahwa dia berbeda dengan teman-temannya yang punya ayah dan sebagainya, itu Pak. Nah, itu tanggapan apa yang bisa disampaikan oleh ibu? Akui bahwa memang dia berbeda. Akui memang dia kehilangan hal-hal yang dinikmati oleh teman-temannya. Namun, ajak si anak untuk menerima fakta ini. Bahwa hidup tidak selalu lengkap. Dan ada kalanya memang tidak lengkap. Namun, ketidaklengkapan tidak berarti membuat kita menjadi orang yang tidak lengkap pula. Nah, itu yang kita tekankan kepada si anak. Bahwa engkau memang dibesarkan di rumah yang tidak lengkap, ayahmu tidak ada. Namun engkau tidak harus bertumbuh menjadi anak yang tidak lengkap. Engkau masih bisa lengkap. Nah, caranya adalah kita memang harus lebih terlibat dengan orang-orang lain. Di gereja, di persekutuan, dengan saudara, dengan anak-anak kita, supaya si anak bisa juga menyerap masukan-masukan dari figur-figur pamannya, kakeknya, dan sebagainya. Nah, itu sedikit banyak akan mengkompensasi kehilangan yang dialaminya. Ya, Pak Pal, itu kalau meninggal ya mungkin bisa kita hadapi seperti itu. Tetapi bagaimana halnya kalau itu perceraian dan orang tua itu masih sekota gitu Pak Pal ya? Apakah baik bagi si ibu itu menyarankan kepada anak untuk sekali-kali menyinggung ayahnya atau bagaimana gitu, gimana? Yang dianjurkan adalah meskipun sudah bercerai, si
si ayah tetap mempunyai bagian dalam mendidik si anak. Jadi kontak dengan si ayah itu sebaiknya memang tetap dipelihara. Kecuali dalam kasus di mana si ayah itu adalah seseorang yang sangat membahayakan jiwa si anak. Nah, dalam hal seperti itu sebaiknya tidak ada kontak. Namun kalau tidak, karena hanya misalnya ketidakcocokan antara orang tua dan sebagainya, tetap dua-dua menjadi orang tua bagi si anak. Jadi perceraian tidak mengubah status orang tua. Perceraian mengubah status nikah orang tuanya. Apa itu tidak membingungkan anak? Membingungkan, sudah tentu. Namun daripada dia kehilangan kontak dengan orang tuanya, dengan ayahnya, lebih baik dia ada kontak dengannya. Sebab nanti dibutuhkan peranan si ayah untuk mendisiplin si anak pada waktu anak itu remaja. Iya. Itu sejauh masing-masing belum menikah lagi gitu Pak Pala. Bahkan setelah menikah pun juga begitu. Tetap dia harus, orang tua itu tetap harus menjadi orang tua bagi si anak. Harus ikut bertanggung jawab. Betul. Mereka berdua harus bertanggung jawab. Iya. Nah Pak Paul, dalam kaitan seperti ini, apa yang firman Tuhan itu katakan? Saya akan bacakan dari Lukas 19. Lukas 19 adalah cerita tentang Zakheus. Di sini saya akan membacakan perkataan Tuhan Yesus. Di ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus seorang pemungut cukai dan disingkirkan dari kehidupan masyarakatnya. Dia dianggap orang yang jahat oleh masyarakat Yahudi saat itu. Namun Tuhan Yesus melihat hatinya yang ingin bertemu dengannya. Nah, yang kita bisa petik dari pelajaran di sini adalah Tuhan memperhatikan orang yang tersingkirkan dan ingin menumpang di rumah kita. Orang tua tunggal seolah-olah orang yang disingkirkan. Tapi ingatlah, Tuhan ingin menumpang di rumah saudara pula. Ya, jadi bagi orang-orang yang percaya tidak pernah ada istilah tunggal dalam arti kata yang sebenarnya Pak Paul, karena Tuhan Yesus pasti menggantikan peran itu. Iya. Ya. Jadi saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak yang diasuh oleh orang tua tunggal yang merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan